Saya nggak ngantri deh, pasien prioritas. Merinding gue sumpah. Ini kalau misalkan ketawa terakhir ini lu jadiin alarm, lu taruh di tempat tidur, yang bangun satu komplek aja pengen mukulin lu biar itu cepat dimatiin. Nah itu. Memang kalau pengencer-pengencer yang jauh, saya lagi membuat aturan agar mereka statusnya dinaikkan menjadi pangkalan, tidak menjadi pengencer. Mekanismenya Pak? Lagi saya atur. Artinya pengecer yang ada di komplek perumahan itu juga akan berubah statusnya? Berpotensi bisa kita rubah untuk menjadi pangkalan. Kenapa nggak itu dulu diurusin, baru di stop ke pengecer gitu? Anjir, itu pertanyaan ditanyakan sama banyak sekali orang di internet dan tidak terjawab. Bahkan pengamat ekonomi dan energi UGM, Bapak Fahmi Radi, menilai aturan ini blunder. Dan menurutnya aturan ini bahkan tidak sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang pro rakyat kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, paringono sabar kuat selamat langgeng sentoso sekaring bawono langgeng jagat wasisaning Bathara Cahayu nyuwun pangapunten. Halo semuanya. Video ini akan berat sekali, akan repot sekali, akan ngebikin lu marah sedikit banyaknya, dan kayaknya akan panjang. Elevasinya akan gue bikin pelan-pelan supaya gak yang kaget-kaget banget. Seperti biasa kita akan mulai dulu dengan komedi. Komedi dulu ya. Ada pertanyaan dari Twitter guys. Aku kepikiran, kalau aku pacaran beda agama terus doi habis makan babi, dan setelah itu kita ciuman, itu bakal kena haramnya nggak sih? Nah, kalau ciuman sama orang yang habis makan babi, bro, dia ketakutan sama babi, dia nggak ketakutan sama ciuman. Enggak, maksud gue gini, gue tahu pada akhirnya banyak dari lo yang udah ciuman. Maksudnya bukan, problemnya adalah ini ciuman dan babi, seolah-olah dua-duanya adalah hal yang berbeda gitu, kayak. Emang di Indonesia tuh yang ditakutin semua babi, men. Dosa lain mah kagak apa-apa kali. Babi paling babi nih. Kalau misalkan ada cara terbaik kayaknya untuk melawan penjahat adalah kayak serahkan uangmu. Gue habis makan babi. Blow on anjir. Sumpah pertanyaan makin blow on anjir. Terus udah mah gitu gini. Seperti biasa pelan-pelan. Jadi seperti biasa, Pandawara ngebikin konten bersih-bersih sungai. Kali ini sungai yang dibersihkan adalah sungai Citarum yang sangat amat segala macam. Butuh waktu kurang lebih seminggu untuk akhirnya sungainya bisa dibersihkan menggunakan alat berat yang disewa secara pribadi dari kantong mereka, dibantu dengan pemerintah setempat sih. Ada pemerintah setempat ya, jadi harus diomongin. Tapi akhirnya sungainya berhasil dibersihkan. Dan menyenangkan tentu ngelihat hal ini terjadi. Tiba-tiba di kolom komentar, kan emang tugasnya Pandawara gimana sih? Kalau nggak kayak gitu nggak dapat engagement, nanti nggak dapat puluhan juta. Nah, kalau semua sungai bersih, lu mau konten apaan? Nah, manusia yang otaknya thrifting di Gunung Lawu. Nah, ini. Kok yo nggak dipakai? Kok yo nalarnya ke sana? Kenapa lu jahat-jahat banget sama orang baik? Maksudnya kayak who hurt you gitu? Positif aja, mungkin mereka buang sampah ke sungai biar Pandawara semakin maju dan banyak berkarya. Bebek ketemu berak. Ah ini Ipan Irfandi berak. Nah, berak. Terus mau dibuang di mana, Mas? Pertanyaan bagus. Sebenarnya gini, sebenarnya gue bisa ngebahas panjang tentang perkara ini karena perdebatannya akan jauh sekali. Kita akan bisa ngebawa ke tidak semua tempat punya tempat sampah. Tidak semua tempat sampah diambil dan dikumpulkan di tempat pembuangan akhir. Tidak semua orang bayar iuran sampah dan mau bayar iuran sampah. Tidak semua tempat disediakan tempat sampah karena pemerintahnya kemana. Pada akhirnya kalau lu cari, lu terusurin jauh, pemerintah lagi yang salah, men. Percaya gua. Coba pertanyaan, kalau semua sungai bersih lu mau konten apa? Maksud lu apa? Gimana sih?
Gua akan percaya kalau orang-orang ini adalah akun-akun rage baiting yang mereka sengaja ngebikin orang marah supaya diklik profile terus di profile ntar ada apa gitu, tiba-tiba ada cewek lagi wah gitu, ya nggak tahu. Tapi pesan yang paling baik memang dari bapak-bapak ini. Di TikTok semuanya kayak tol. Nah, Tahu nggak? tahu Pak, emang gitu Pak. Pesan moral nih. Nah, ngomongin TikTok lagi ya. Ini asalnya dari TikTok nih keributan ini. Gua heran tentang bagaimana teknologi itu bertemu dengan banyaknya orang yang itu. Maksudnya ada banyak orang di luar sana yang jauh lebih pintar, jauh lebih ngerti bagaimana caranya menggunakan teknologi, tapi belum bisa mendapatkan akses tersebut. Tiba-tiba di tempat lain ada orang yang sangat wadidaw darder dador, ketemu teknologi, bikin konten-konten kayak gini. Ngantri ya, Dek. BPJS ya. Oh, BPJS. Masih honorer ya. Kebetulan saya kan saya nggak ngantri deh. Pasien prioritas. Merinding gue sumpah. Ini kalau misalkan ketawa terakhir ini lu jadiin alarm, lu taruh di tempat tidur, yang bangun satu komplek aja pengen mukulin lu biar itu cepat dimatiin. Nah itu kayak kelolodan bayi genderuwo. Nah mampus gak lu. Jadi intinya ada kontennya dibikin sama pegawai BUMN PT Timah, dimana konten ini gue juga nggak tahu maksudnya apa, tapi intinya di konten tersebut dia lagi ngehina honorer yang pergi ke rumah sakit terus membanggakan kayak pasien prioritas nih gitu-gitu. Dan abis dikata-kata gimana lagi, mesti kayak berharap apa? Langsung dicari orangnya siapa. Datangnya dari Riau, udah lama kerja di situ. Terus gue juga sempat mendapatkan informasi kenapa dia bisa masuk ke tempat kerja itu, tapi sepertinya tidak layak untuk gue keluarkan di sini karena itu hanya akan menjadi bola liar yang akan putar kemana-mana. Dia bertugas di bagian lingkungan hidup PT Timah Tbk. Selain itu dia juga punya usaha di bidang kuliner, produksi cake apa segala macam. Terus juga dia jadi reseller produk skincare milik Dr. Ekles. Ya siapalah itu, gue nggak tahu. Dan sepertinya menjadi reseller skincare itulah yang kayaknya dapat uangnya lebih banyak. Dan cara promosinya gimana? Cara promosinya adalah dia bikin konten-konten aja. Maksudnya kayaknya gini, kayaknya dia punya usaha. Dia bikin konten biar orang ngeliat, biar usahanya bisa diiklanin sama dirinya sendiri. Karena emang dia sering banget bikin konten-konten gitu. Dan konten-kontennya seperti ibu-ibu lainnya aja. Terus habis itu dia ada klarifikasi. Konten-konten yang ada di akun saya tersebut itu adalah murni POV, point of view, itu adalah sudut pandang saya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan tempat saya bekerja. Karena itu adalah akun pribadi saya sendiri yang Dia, lu tahu konten POV gak sih, men? Lu tahu konten POV gak sih, men? Momen ketika dan POV itu adalah dua hal yang berbeda. Capek juga sih ngajarin beginian ke orang tua ya, susah sih. Tapi intinya di sini tuh dia emang ada minta maaf ya, tapi di sini tuh lebih terkesan seperti dia berusaha bilang kalau perusahaan gak ada hubungan sama sekali sama konten saya. Tolong jangan hujat perusahaan saya apa segala macem. Gue nggak tahu apa yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Apakah dia diomelin habis-habisan karena ngebawa perkara perusahaan. Terus perusahaan bilang kayak lu bersihin nama gue, jangan bawa-bawa gue, atau gimana gue nggak tahu. Cuman di sini dia neketin terus kalau itu konten saya pribadi, jangan bawa-bawa perusahaan. Ya padahal di video jelas dia nunjukin, nah PT Timah si paling keren. Kontennya konten apa juga gue nggak paham itu. Konten yang ada di akun saya tersebut itu adalah murni POV, point of view, itu adalah sudut pandang saya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan tempat saya bekerja. Karena itu adalah akun pribadi saya sendiri yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tempat saya bekerja. Untuk pihak-pihak yang terganggu atas video atau VT yang saya buat, konten-konten yang saya buat, mungkin saya mau minta maaf karena konten tersebut tidak ada. Iya.
minta maaf tidak genuine gitu loh. Ya tipikal lah. Dan yang menambah ketidakgenuinan itu datang dari ini. Anjay. Tiba-tiba ngebikin postingan POV. Ingat perkataan para ulama, ridwan nas ghayatul la tudrak. Masya Allah. Sungguhnya mencari keridhaan manusia. Dia bersikap seolah-olah ini adalah cobaan. Si tiba-tiba playing victim tuh. Bismillah, Allahu Akbar, jika ini cobaan untuk menuju padang Arafah, saya ikhlas. Malaikat tidak akan pernah salah mencatat amal baik buruk saya. Ulang dikit ah. Yuk, mantap. Udah nggak penting-penting banget. Oh, ini PT Timah menyampaikan ada klarifikasi dari perusahaan, gue lupa. Perusahaan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, harmoni, dan saling menghormati. Perusahaan menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pihak yang merasa terganggu dengan aktivitas media sosial salah satu karyawan yang diduga menyebarkan informasi yang mendiskreditkan pihak tertentu. Menegaskan bahwa konten yang disampaikan oleh pemilik akun media sosial tidak berhubungan atau mewakili karakter dan budaya kerja perusahaan. Tahu gak dia ngapain di kantor, Bang? Omelin, Bang, kalau ketemu mah. Tiba-tiba SKJ tuh. Nah, udah baju kita jelek. Gue gak pernah bikin konten joget-joget karena gue tahu gue gak bisa joget. Mungkin kalau joget gue akan jelek juga. Gua fair. Fasilitas dan layanan kesehatan yang diterima karyawan PT Timah Tbk sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan kelas kepesertaan masing-masing dan tidak ada perbedaan. Anjir, dari video bilang prioritas. Sih keren sendiri lu. Ya gitulah. Wah, di Facebook. Jangan pernah lupa dari dulu siapa kalian pengen menjatuhkan saya dan menertawakan saya. Endingnya. Dan jangan pernah lupa juga berkaca, ngata-ngatain orang menghina. Yang ngatain juga menghina. Kita tuh sama aja, coy. Cuma beda kemasan aja, saya gak munafik. Jadi tahu kan selama ini follower cuma buat kepo. Menyala janda-jandaku. Apa sih? Mantan-mantan janda dan calon-calon janda, jelaskan ini buat siapa, gak usah baper. Kayaknya dia tipikal ibu-ibu yang lagi berantem sama ibu-ibu lain, terus akhirnya bikin konten, tapi akhirnya kontennya menyebar karena menyasar sasaran yang lebih jauh dah. Pernah terjadi loh yang kayak gini. Selagi nggak korupsi, nggak mesum, nggak nipu, nggak zolim, jadi nggak usah merasa paling tersakiti. Sibuk aja mau minta saya dipecat, kenapa mau gantiin saya? Wih, sombongnya, Masya Allah. HRD-nya nggak mau ngambil HP-nya ini, maksudnya, ambil dah, sita, buang. Tolong didengar. Dan satu lagi ya, kalau kalian nggak honorer, nggak usah merasa terhina. Daripada kalian nambah-nambah dosa, ngajak-ngajak orang gibah, mendingan kalian nambah-nambah uang aja. Si paling keren. Aduh. Aneh bro, aneh sumpah, nggak jelas. Nggak jelas. Ini aja nih. Tantang petenteng, giliran ditantang kayak sayur lewat. Nah, tuh ya gitu ya. Deh, kita ke bahasan yang lebih serius karena ini lebih penting daripada perkara kagak dantai itu. Indonesia lagi gelap, bro. Gelap. Peringatan darurat keluar lagi. Kali ini warnanya hitam. Gelap sekali. Pendidikan dan kesehatan jadi program dukungan. Jadi bukan prioritas nomor 1, tapi prioritas nomor 2. Yang mana tetap aja jatuhnya kayak sekunder. Upah karyawan MBG telah dibayar, ada kasus keracunan, malah buzzer botak turun tak. Wow. Subsidi LPG ditarik ulur sampai warga kesulitan nyari, bahkan ada yang meninggal. Stok bensin swasta habis berminggu-minggu. Gue tambahin lagi. Di Jakarta dosen demo, di Papua siswa demo. Di Jakarta kenapa dosen demo? Ya karena terkait dengan Tukin dan lain sebagainya. Yang jujur gue sebenarnya belum nyari tahu gitu banyak, tapi kekesalannya sampai di kepala. Anak-anak SD di Papua ini menolak makan bergizi gratis dan lebih menuntut pendidikan gratis. Gue nggak tahu apa yang terjadi di sana, akan gue cari tahu dulu. Tapi yang paling ingin gue bahas di sini adalah ya tadi, perkara gas LPG yang mungkin sekarang lu lagi sadar kalau itu susah sekali dicarinya. Oke, gini. Beberapa waktu lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan sebuah peraturan baru. Dan peraturannya aneh. Gue bilang di depan, aneh.
Jadi mereka membuat peraturan di mana gas LPG 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah tidak akan dijual lagi melalui pengecer. Berlakunya mulai 1 Februari 2025. Yang mana efeknya udah mulai kerasa sekarang. Di live membership gue udah ngomongin ini panjang sekali, dan yang gue lakukan hanya tertawa-tawa melihat apa yang pemerintah lakukan karena ini blunder. Banyak sekali artikel yang udah ngebahas warga antri gas LPG 3 kilo di pangkalan resmi Tanjung Duren di jatah 1 orang per tabung. Perjuangan warga berburu gas 3 kilo keliling Depok Timur sampai antri setengah jam. Warga Tangerang terpaksa bolos kerja demi antri. Warga antri beli gas 3 kilo di Ciputat bikin macet, polisi turun tangan. Nah, kenapa dilakukan hal demikian? Ada penjelasannya. Ada penjelasan yang teks sama yang video. Kita yang teks dulu aja. Jadi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral itu bilang kalau pembelian gas melon harus langsung ke pangkalan resmi. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menerima harga resmi sesuai ketetapan pemerintah. Menurutnya, dengan penataan ini nantinya tidak ada lagi pengecer penjual LPG 3 kilo. Sebab semua akan diubah menjadi pangkalan yang pasokannya langsung dari Pertamina. Tolong diingat, inti utama dari yang diinginkan oleh menteri tersebut adalah supaya harga yang dikeluarkan oleh masyarakat itu sama. Karena diatur langsung oleh Pertamina. Ada harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi itu kalau nggak salah di berapa? 20.000? 21.000? Oh sorry. Harga eceran tertinggi LPG 3 kilo yakni seharga 18.500. Tapi tetap tergantung. Jadi beda daerah mungkin bisa beda harga. Oke. Harga eceran tertinggi bisa 18.000, 18.500 dan lain sebagainya. Pokoknya sekitaran segitulah. Oh, by the way, gue lupa menjelaskan. Jadi urutan distribusinya ini hasil dari semalam gue nanya sama orang yang punya pangkalan penjualan ini ya, pangkalan resmi ya. Jadi urutannya adalah ini dari Pertamina ke agen. Agen ini tugasnya untuk mendistribusikan. Ada juga yang jualan langsung di pom bensin. Tapi dari Pertamina ke agen, baru dari agen ke pangkalan resmi. Jadi caranya pangkalan resmi ini mendaftar ke agen untuk kayak taruh dong barang lu di sini gitu. Nah, dari pangkalan resmi ini awalnya ke pedagang-pedagang eceran, ke warung-warung dekat rumah lu, sampai akhirnya nyampe ke lu. Nah, yang ecerannya ini mau dihilangkan. Jadi lu sekarang cuma bisa beli di pangkalan resmi ini. Niatnya supaya si harganya itu sesuai semua. Sesuai apa yang ditentukan oleh Pertamina. Karena kalau misalkan dilempar ke pengecer, biasanya pengecer akan menaikkan harga. Dan harganya variatif sekali. Bisa 20.000, 21, 23. Bahkan ada salah satu tempat yang sampai 47.000. Nanti akan kita bahas. Karena ada penjelasannya kenapa harga itu jadi mahal. Tapi harganya variatif sekali kalau dari pengecer. Makanya pengen di pangkalan aja. Biar harganya bisa diatur sama Pertamina. Kalau misalkan nakal-nakal harganya ketinggian bisa dicabut haknya. Intinya punya kuasa lebih lah gitu. Oke, lu paham poinnya? Supaya harganya sama. Ada 7 fakta. Jadi gue suka banget kalau misalkan ada permasalahan-permasalahan dan hadir dengan kayak 7 fakta, 5 fakta. Tidak lagi dijual di pengecer. Cara mencarinya sendiri. Oh, cara mencarinya sendiri ada websitenya. Buat lo yang nggak tahu, wah panjang juga nih. Subsidi tepat lpg.mypertamina.id/info LPG 3 kilo. Ini penting ya, /info LPG 3 kilo. Karena kalau nggak langsung lo masukin URL-nya semua, nanti lo akan disuruh login. Yang artinya lo harus bikin akun. Yang artinya lebih repot aja, lebih repot. Dan lebih takut data lo. Dan gue sarankan ngeceknya pakai HP. Karena kalau pakai PC atau laptop, kadang maps-nya nggak bagus. Dan tiba-tiba lo kayak gue semalam, gue ngecek di subsidi tepat LPG ini. Ketika gue cek, yang paling deket ternyata di Bundaran HI, Hotel Indonesia. Atau gue ngapain lo, gue dari Bekasi paling dekatnya ke situ. Jadi pakai HP, GPS-nya lebih enak. Hanya untuk kalangan masyarakat tertentu, which is rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran. Ini akan gue bahas lagi nanti. Belinya harus pakai KTP. Ini akan rada panjang, nanti akan kita bahas nanti. Jadi PR banget nih. Alasan kelangkaan karena pemangkasan, nggak tahu, ini masih belum terjawab karena menterinya bilang beda.
Balil tegaskan tidak akan ada kelangkaan, ternyata terjadi, nggak usah dipegang. Pengecer akan digandeng jadi pangkalan. Oke, gue pengen lu nonton ini dulu deh, kita tonton bareng 5 menit. Gue nggak tahu beneran akan 5 menit atau enggak. Jadi menyangkut dengan LPG. Pertama dulu sampaikan, LPG ini tidak ada kuota yang dibatasi. Impor kita sama. Bulan lalu dan bulan sekarang atau 3-4 bulan lalu sama aja, nggak ada. Subsidinya pun nggak ada yang dipangkas. Tetap sama. Yang hal baru itu begini ceritanya. Selama ini kan Pertamina menyuplai ke agen. Agen menyuplai ke pangkalan. Pangkalan menyuplai ke pengencer. Laporan yang masuk ke kami itu kan ada yang memainkan harga. Ini jujur aja. Harganya itu kan ke rakyat itu harusnya tidak lebih dari 5.000, 6.000. Karena saya mau jelaskan secara rinci ya. Negara itu mensubsidi harga realnya itu per kilogram itu negara mensubsidi sekitar 12.000 ya Pak. 12.000 rupiah kurang lebih per kilogram. Kalau 3 kilogram satu tabung itu berarti kurang lebih sekitar 36.000 rupiah per tabung. Laporan yang masuk ke kami, subsidi ini, LPG ini ada yang sebagian tidak tepat sasaran. Ya mohon maaf tidak bermaksud curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah dalam rangka mentertibkan ini, maka kita buatlah regulasi sebenarnya. Bahwa beli di pangkalan, karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Taruh. Gimana yang ini? Jadi ada yang menimbun, terus harganya tiba-tiba dinaikin. Tangkap aja gak sih Pak? Susah? Apa susah ya? Gue gak tahu. Apa susah? Gak tahu gue takutnya terlalu menggampangkan situasi. Maksudnya, lu lebih memilih yang itu lebih diperketat supaya jangan menimbun terus ditangkap, atau jadi kayak sekarang? Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut. Dikasih denda. Fungsinya dan kita bisa tahu siapa pemainnya. Nah cuman memang dengan pengencer tidak diberikan itu, karena yang biasanya main ini kan di level di bawah. Sekarang saya dapat memahami, contoh di Jakarta Timur, di tempat saya tinggal. Pengencer itu biasanya cuma 100 meter saya bisa dapat LPG di pengencer itu. Sekarang mungkin bukan 100 meter, tapi mungkin 500 atau 1 kilo. Kadang-kadang tempatnya pun belum tahu, karena di pangkalan gitu. Ini yang membuat sekarang ada sedikit peralihan. Enggak. Kalau perbandingan sama Jakarta Timur, ya demikian Pak. Kalau bandingkan sama Lampung, gimana Pak? Lampung. Gua kagak tahu tuh pangkalan di mana paling dekat sama rumah kakung gua. Oke lah kalau misalkan pagi siang. Kan bulan puasa nih bentar lagi nih. Maksudnya, ini mohon maaf lahir dan batin. Maksudnya bulan puasa. Orang pada perlu sahur, orang pada perlu masak. Kita mayoritas muslim. Puasa dong. Masak sahur, tiba-tiba kompor mati, mesti beli gas ke pangkalan. Nah, udah mah jauh, belum tentu buka. Nah. Sorry, gue lagi nggak bicara Bekasi, Jakarta Timur ya. Kita lagi bicara tempat yang jauh. Lampung, Kalimantan, Sulawesi. Nah, tetapi ada Pak Dirjen ini, saya sudah meminta agar pengencer-pengencer yang sudah memenuhi syarat itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Supaya apa? Dia bisa kita kontrol harganya. Karena kalau tidak, ini bisa berpotensi menyalahgunakan. Ini transisi aja sebenarnya. Waktu saya juga tadi sudah dimintai oleh Pak Wapres untuk memperhatikan ini. Pak Wapres dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan saya untuk mengecek ini secara langsung. Nah, tetapi pertanyaan berikut, kalau seperti ini kan pasti ada yang merasa zona nyaman nih. Saya tahu saudara-saudara saya rakyat kecil juga begitu. Saya tahu mereka
Kenapa menteri kau kan pernah orang susah, kenapa kau bikin kita susah? Kira-kira kan begitulah. Ya, tapi Bapak Ibu semua, saudara-saudara saya dimanapun berada, mohon kasih kami waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini. Barang nggak ada langkah, saya jamin. Keluar tuh, jamin. Saya jamin nggak ada langkah. Cuman persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya. Tapi mungkin biaya transportasinya sedikit yang harus ditambah nih untuk bisa kita cari formulasi lah. Supaya tujuannya apa? Ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak. UMKM tetap dapat LPG dengan harga yang mungkin jauh lebih murah. Nggak boleh karena banyak pemain-pemain di oknum-oknum pemain itu memainkan harga. Aku nggak mau lagi. Justru saya udah kasih tahu sama Pertamina, kalau saya temukan kayak begini, saya cabut. Bahkan ada komplain juga, ada biayanya itu Pak Dirjen. Oke, videonya sekitaran segitu. Oke lah. Enggak, maksudnya fokus utamanya adalah biar nggak ada yang mainin harga. Dengan kalimat nantinya semua pengecer yang memenuhi syarat akan dijadikan pangkalan. Pertanyaannya, kenapa nggak dijadiin pangkalan dulu baru aturan ini berlaku? Make sense dong, masuk dong di kepala lu. Iya kan? Karena kalau tiba-tiba saklek, bar semuanya harus di pangkalan, di pengecer nggak ada, orang nyarinya ke pangkalan semua, rame, stoknya nggak ada, setiap hari oke lah dia akan refill. Tapi setiap hari juga ada orang butuh gas. Itu yang ngebikin perkaranya jadi langka. Karena ada ketakutan dari orang-orang juga, takutnya mereka nggak dapat gas. Ternyata orangnya semuanya ngantri. Kayak pergi ke Bogor aja. Wah, Bogor hari ini sepi. Berangkat ah, yang mikir itu sepi, ada 1.000 orang. Nah, jadi rame. Nah. Oke, kita setuju keusulannya ya. Semua harus dijadikan apa? Pengecer-pengecer yang memenuhi syarat akan dijadikan pangkalan. Meskipun bisa itu dulu yang diurusin baru pengecer di stop. Tapi kita ambillah gini, katakanlah ada orang pengecer mau jadi pangkalan resmi. Syaratnya adalah dokumen, KTP, NPWP, bukti kepemilikan lahan, bukti saldo rekening, akta pendirian badan usaha, fotokopi bentuk kepemilikan usaha, fotokopi bukti kerjasama dengan PT Pertamina jika ada, terus ada surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan untuk badan hukum, izin gangguan atau surat izin tempat usaha, surat izin mendirikan bangunan, surat keterangan catatan kepolisian. Menurut lu, semalam gue habis ngobrol sama orang yang punya pangkalannya langsung. Dia sudah berhasil jadi pangkalan, jadi gue sedikit banyaknya mengerti apa yang dia keluh kesahkan. Dan ada satu aturan yang gue nggak tahu ya, ini penting atau enggak aturannya, tapi yang gue dengar dari dia adalah kalau misalkan pengecer mau jadi pangkalan resmi, akses menuju si pengecer ini harus bisa dilewati oleh truk besar yang bisa mengangkat gas LPG tersebut untuk proses pergantian tabung kosong menjadi isi. Harus bisa dilewati oleh mobil tersebut. Kalau kita lagi bicara sebuah tempat yang remote sekali, yang lu harus naik motor trail, yang lu harus bawa gerobak, yang lu harus naik kapal, naik boat, getek atau apapun itu, gimana? Temen gue ini dia cerita kalau ada pengecer yang ngambil dari pangkalannya dia harus naik motor trail, harus dibawa di kapal. Karena apa? Karena kalau misalkan si pengecer ini mau jadi pangkalan resmi, ya kan harus dilewatin. Atau opsinya lain, harus pakai kapal Pertamina untuk menyalurkan. Tapi apakah bisa? Nah, oke lah di luar sana emang ada pengecer yang sengaja naikin harganya tinggi untuk keuntungan pribadi apa segala macem. Tapi kan ada juga nih yang usaha ngambil terus kayak mepet banget untungnya karena ongkos transport apa segala macem. Kesana nggak ininya? Maksudnya
Kepikiran nggak ya gitu? Ini kan ditanya sama wartawan. Memang kalau pengencer-pengencer yang jauh, saya lagi membuat aturan agar mereka statusnya dinaikkan menjadi pangkalan, tidak menjadi pengencer. Mekanismenya Pak? Lagi saya atur. Artinya pengecer yang ada di komplek perumahan itu juga akan berubah statusnya? Berpotensi bisa kita rubah untuk menjadi pangkalan. Selama sesuai dengan apa yang menjadi syarat mutlak dalam proses administrasi. Kenapa nggak itu dulu diurusin, baru di stop ke pengecer gitu? Anjir, itu pertanyaan ditanyakan sama banyak sekali orang di internet dan tidak terjawab. Tidak terjawab. Enggak, apa jawabannya? Enggak ada. Bahkan pengamat ekonomi dan energi UGM, Bapak Fahmi Radi, menilai aturan ini blunder. Dan menurutnya aturan ini bahkan tidak sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang pro rakyat kecil. Enggak loh, sempat ada omongan ini loh. Langka sih enggak, tapi kalau mau beli satu rumah tangga, kalau mau beli mau borong 30, ya piye toh. Langka sih enggak, saya pastikan enggak ada. Tapi memang setiap rumah tangga dibatasi. Kalau katakanlah kebutuhan satu rumah tangga, contoh 10 kg satu rumah tangga, contoh ya. Tiba-tiba yang datang beli 40 tabung. Contoh satu rumah tangga katakanlah per bulannya 10 tabung. Tiba-tiba ada yang beli 30 tabung. Pasti kita batasi dong. Menurut lu, berapa banyak yang membeli 30 tabung tersebut? Lu di rumah lu habis berapa tabung dah dalam sebulan? Terus tabung di rumah lu ada berapa? 1. Kalau misalkan dalam sebulan lu butuh 2, artinya ya lu isi ulang kan. Kalau misalkan aturannya terjadi karena ada orang nimbun untuk penggunaan pribadi, kan berarti sedikit. Dan berarti kalau misalkan dia beli 30 tabung, anjing, dia mah kaya. Ya ditangkap yang kaya-kaya ini. Kenapa jadi satu Indonesia kena? Dan Bapak tahu nggak? Orang-orang kaya yang balik lagi ke sini, ya. Temennya sendiri bakal kasih tahu loh, kamu jangan nipu gitu. Temennya sendiri. Enggak. Kalau ini katanya udah diklarifikasi, katanya itu niatnya mau syuting buat sosialisasi tabung gas. Tapi belum syuting, udah di record masuk video, jadi salah paham gitu katanya segitu ya. Cuman oke deh gini, kita akan ke websitenya dulu. Jadi ini adalah websitenya, subsidi tepat lpg.mypertamina.id, info LPG 3 kg. Yang tadi gua omongin, kalau misalkan lu pengen nyari lokasi pangkalan terdekat, lu klik aja ini, nanti akan keluar yang terdekat dari tempat lu. Terus ini kita review websitenya ya. Jadi dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah peraturan presiden, peraturan Badan Pusat Statistik, keputusan Menteri SDM. Oke. Di website ini sebenarnya tuh yang lebih ditekankan adalah perkara tepat sasaran. Jadi bukan apakah harganya harus sama di semua masyarakat, belum. Di sini bahasannya belum tentang itu, tapi bahasannya adalah tentang tepat sasarannya, siapa yang berhak untuk menerima LPG 3 kg. Yang pertama rumah tangga yang mempunyai legalitas penduduk dan menggunakan LPG tertentu. Terus usaha mikro, di sini ada warung makan, kedai makanan, penyedia makan keliling, kedai minuman, rumah. Terus ada petani sasaran, terus ada nelayan sasaran. Oke. Terus ada panduan pendaftaran kalau semisal lu mau beli LPG. Dan ini yang lagi dipermasalahkan sama orang-orang. Karena kalau lu mau beli ke pangkalan resmi, lu harus membawa KTP. KTP lah, KK lah. Kita yang ke rumah tangga dulu ya, yang mikro nanti. Ke rumah tangga dulu. Lu harus membawa KTP. Ada videonya nih di sini, ada videonya. Bagaimana konsumen melakukan transaksi LPG bersubsidi? Yuk simak video ini. Setiap konsumen yang datang ke pangkalan akan diperiksa data-datanya di database Merchant Apps. Jika data konsumen sudah terdaftar, konsumen dapat melanjutkan transaksi LPG bersubsidi seperti biasa. Jadi pangkalan itu bakal pegang HP, pegang aplikasi. Jadi siapapun yang udah terdaftar akan bisa melakukan pembelian. Yang belum, namun ini adalah journey untuk konsumen yang data-datanya belum terdaftar.
Seperti sebelumnya, petugas pangkalan akan memeriksa data-data konsumen di database merchant apps. Namun, jika data konsumen tidak ditemukan, petugas pangkalan harus membantu mendaftarkan konsumen tersebut ke merchant apps. Data-data yang diperlukan antara lain adalah NIK, nomor KK, nama lengkap, alamat, jenis konsumen, foto konsumen, dan foto KTP konsumen. Data sebanyak itu bro, dipegang sama Pertamina, let's go. Semoga tidak akan ada kebocoran ya. Data konsumen yang sudah disubmit kemudian akan diverifikasi oleh tim pusat. Namun, konsumen tetap dapat melakukan transaksi LPG bersubsidi. Jika data konsumen sudah terverifikasi oleh tim pusat, konsumen dapat melakukan pembelian LPG bersubsidi di pangkalan manapun. Jadi kalaupun lu belum terdaftar, ketika lu datang kemudian daftar, lu tetap akan bisa melakukan pembelian pakai cash. Pertama repot, tentu saja. Dan gue balikin lagi, seperti di websitenya, fungsinya adalah supaya LPG-nya tepat sasaran. Fun fact-nya, dari temen gue yang semalam itu, gue akan terus ngebawa itu karena emang informan gue dia doang. Aturan ini kata dia sudah diberlakukan atau sudah terjadi dari pertengahan tahun 2024. Dan dia bercerita kalau emang dari tahun 2024 itu ya dia udah berkali-kali mendaftarkan orang-orang yang pengen beli LPG. Jadi kayak ini informasi baru buat gue nih. Jadi emang ada pangkalan-pangkalan yang memang dari awal sudah diperlakukan demikian. Tapi biar gue tanya ke lu, dengan hanya menggunakan KTP, menurut lu apakah tepat sasaran atau enggak? Karena kan semua orang yang di atas 17 tahun udah punya KTP, pasti punya KTP. Bagaimana cara membedakan tepat sasaran atau enggak? Bagaimana membedakan dia orang kaya atau bukan? Orang kaya kan nggak butuh LPG 3 kilo dong. Oke lah kalau misalkan PNS, ASN itu exclude atau dikeluarkan dari database tersebut, jadi tidak boleh mendaftar. Oke lah ketahuan. Tapi bagaimana membedakan antara yang LPG 3 kilo untuk memang masyarakat miskin dan untuk orang kaya? Tidak bisa kan? Tetap tidak ada kan? Jadi buat apa sih pendaftaran harus pakai KTP ini? Gak penting kan? Buat apa? Enggak, gue belum menemukan jawabannya. Mungkin gue seuzon, tapi mungkin kalau lo tahu jawabannya, boleh tulis di kolom komentar. Karena temen gue tadi cerita, kalau ada yang beli LPG 3 kilo naik Pajero, bahkan naik Lexus. Naik Lexus loh LPG-nya yang 3 kilo. Masya Allah. Kenapa kita harus mendaftar? Di artikel yang gue temukan bahkan, ada artikel kayak gini. Agen bingung dan pertanyakan fungsi foto KTP saat pembelian LPG 3 kilo. Agen aja bingung. Terus KTP dikumpulkan di saya buat apa? Mekanismenya belum ada, dikirim kemana? Nah, sosialisasinya kurang. Maunya yang cepet-cepet aja. Dwi mengeluhkan adanya aturan harus memfoto KTP pembeli yang menurut dia malah membuat repot lantaran tidak semua warga mengetahui aturan tersebut. Kalau Pertamina kan satu kakak hanya boleh beli 2 kali dalam sebulan. Nah kalau ngambil KTP saya nggak tahu. Satu kakak dia punya 4 orang, dia bisa aja beli 4 di sini. Nah makanya bingung kan? Lah iyalah orang sistemnya aja dibuat buru-buru. Apa ini KTP apa? Apa? Lu lihat komennya. Informasi nggak jelas. Nggak, jadi intinya tuh fokus utamanya apa? Apakah penyelarasan harga atau supaya subsidinya tepat sasaran? Oke, ini gue takut lupa. Jadi akan gue ceritakan apa yang temen gue yang punya pangkalan resmi ini ceritakan dalam kasusnya. Jadi kan seperti yang gue bilang, kalau misalkan lu mau jadi pangkalan resmi, lu harus daftar ke agen. Daftarnya ini itu apa segala macem, repot sekali. Tapi dia bisa. Terus untuk lu bisa ngedapetin kuota LPG supaya bisa ditaruh di pangkalan tersebut, lu harus ngasih kayak semacam data berapa orang yang beli di tempat lu gitulah. Jadi kayak jumlah data pembeli itu yang menentukan kuota di tempat lu itu bakal ditaruh berapa LPG, sederhananya gitu. Terus memang ada dibatasi kayak berapa tabung gitu per minggu. Sedangkan untuk UMKM batasnya naik dikit, tapi untuk UMKM ada aturan-aturan tertentu kayak lu harus update data dulu.
Terus setelah update data lu harus ngasih nomor induk berusaha atau NIB. Terus lu harus upload foto dokumen NIB. Terus lu juga ngefoto tempat usaha lu apa segala macem. Intinya kayak repot sekali, repot. Gua nggak tahu mereka berusaha untuk ngebikin semuanya jadi struktural supaya jelas, tapi kayak harus effort lebih. Dan sosialisasinya gue nggak pernah denger. Sumpah gue nggak pernah denger kalau orang punya usaha harus ngisi beginian kalau mau beli LPG. Sumpah gue baru tahu. Dia juga cerita pangkalan itu wajib mencatat keluar masuk gas setiap hari dan harus membuat logbook. Yang artinya kayak ini siapa aja yang beli, siapa aja yang enggak, siapa aja yang beli, siapa aja yang enggak. Dan dikirimkan ke agen sebulan sekali. Ini gue sempat tertawa kencang sekali karena apa? Karena untuk apa ada pembukuan kalau udah ada sistemnya? Lah sistem ini dibikin buat apa kalau misalkan butuh pembukuan? Nah. Dan lucunya, aplikasi pembatasan pembelian antar pangkalan sering error sehingga memungkinkan adanya penyalahgunaan. Kayak bisa jadi dia beli di pangkalan ini, katakanlah maksimal pembelian 5 kali dalam seminggu. Dia beli di pangkalan ini. Tapi ketika dia di pangkalan lain, itu pembatasannya tidak berkurang. Jadi ada sistem error yang mana gue gak tahu sistemnya yang salah apa, gak tahu gue. Dan intinya yang mau diomongin adalah loophole-nya terlalu banyak kalau mau yang dicari adalah tepat sasaran. Dan ketebak dong apa yang terjadi di internet? Ya marah-marah. Bisa gak sih bikin aturan gak nyusahin rakyat? Marah-marah. Gas LPG 3 kilo tidak boleh dijual di warung-warung eceran. Mikir gak sih rakyat yang hidup di kampung jauh dari kota? Kalau cuma mau beli gas kudu nyari ke agen-agen yang lokasinya jauh dan belum tentu ada. Nah, belum tentu adanya ini. Ibu-ibu yang ditinggal rantau gak bisa naik motor. Orang tua yang biasanya dianterin gasnya sama warung-warung eceran sekalian dipasangin. Aturan yang gak bikin rakyat susah. Bisa gak sih? Kalau mau ratain dulu agennya di setiap RT sampai RW. Syarat jadi agen juga butuh modal, gak sedikit, bahkan puluhan sampai ratusan juta. Kalau pencitraan nyari yang marah-marah. Maksudnya gimana lu gak marah-marah main ngelihat ini? Antrian segini banyak. Dan gue sendiri gak tahu ya antriannya itu terjadi karena emang habis atau ada ketakutan tidak bisa mendapatkan gas di keesokan hari. Gue gak tahu. Cuman ada yang ngantri dari subuh untuk beli gas supaya bisa masak, supaya anaknya, bapaknya itu bisa sarapan. Pusing banget. Lu lihat. Dan antriannya tuh panjang. Ini sebenarnya semalam dijelaskan juga. Antrian-antrian seperti ini memang terjadi di beberapa tempat. Tapi di beberapa tempat justru oversupply. Jadi kayak ada beberapa lokasi yang pangkalan resminya lebih banyak daripada orang yang membutuhkan gas. Artinya oversupply dong. Artinya justru di situ pangkalan lebih susah untuk menjualnya. Dan karena lebih susah menjualnya, makanya dilemparnya ke eceran supaya apa ya? Supaya laku. Tapi di beberapa tempat ada yang pangkalannya tidak sebanding dengan orang yang butuh gas di sana. Jadi timpang nih supply and demand-nya. Makanya ada beberapa tempat yang sampai ngantri banget. Ada beberapa tempat yang chill-chill aja. Kayak di tempat gue pangkalannya cukup banyak. Dan gue belum mendengar adanya keriuhan orang-orang dalam nyari gas. Tapi di tempat temen gue di Pondok Aren nggak ada, di Tebet juga, di Meruya masih aman. Jadi kayak nih di beberapa tempat beda-beda nih. Di Depok sih tadi ada yang buset. Ada subscriber gue naik motor hampir sejam muter-muter gas doang. Dan endingnya kagak nemu, pulang. Entah gimana besok itu. Nah, sorry gue mau marah-marah sama orang pemerintah yang bikin peraturan soal gas 3 kilo. Tadi pagi tetangga gue janda kesusahan nyari gas 3 kilo karena langka. Anaknya pada kerja tadi, gasnya baru habis. Pemerintah lu kagak mikir apa? Marah-marah. Pasti. Di Banyuwangi. Pusing. Ini apa kakak? Oh harus daftar pakai kakak ya. Dan daftarnya didaftarin pakai aplikasi yang tadi, yang dari HP. Keteteran. Pekerjaannya keteteran pasti. Oh, dan kan pengisian data seperti yang ada di YouTube ini dilakukan oleh pangkalan ya. Anjir. Pangkalan-pangkalan ini nggak dibayar cukup mahal loh untuk
tiba-tiba jadi ngebantuin pemerintah gini? Enggak, maksudnya mereka kan dibayar pada akhirnya untuk jadi agen resmi, pangkalan resmi, turun dari agen resmi. Maksudnya mereka kan dapat keuntungan dari sana. Tapi kan tiba-tiba disuruh ngisiin beginian di HP. Tiba-tiba dapat job baru lah, kata gua. PNS bukan apa bukan lah. Ini hujan-hujan, Masya Allah. Hujan. Sedih nggak lu? Orang marah-marah. Kok sampai begini amat ya? Oh. Lah kayaknya gue tahu nih tempat. Kok sampai begini amat ya? Lah ini berarti rumah gua nih. Ya Allah. Oh enggak bukan. Gue udah mau marah aja. Ya Allah, panjang amat. Sampai begini banget Masya Allah. Ada yang menjamin tuh nggak ada kelangkaan. Habis 700 piece di jam 10-an, lokasi Bedahan, Cibinong, Bogor. No. Ini tinggal ngasih duit aja apa kudu pakai KTP, pakai fotokopi KTP. Mo. Di tengah-tengah itu ada yang kocak lagi, gasnya disuruh antri. Masalahnya emang bapak ibu inget gasnya yang mana? Gue sih nggak inget ya. Kayaknya gas sama semua. Terus ada ini. Lama nyari gas, guys, nyampe ke ujung sini, guys. Pas ke sini udah ditutup, guys. Aduh, gimana ini, guys, tuh. Di dalam sih katanya banyak, no. Gimana ini nasib kita ntar nggak masak-masak, aduh. Omelin aja bu, ya Allah. Dan lu mau tahu nggak men, ini jahatnya tuh sampai ada titik apa? Sampai di titik ini. Ibu rumah tangga tewas kelelahan antri gas LPG 3 kilo di Pamulang. Innalillahi. Wah, ini jahat banget. Asyik bingung gue mau ngomong apa. Jadi kalimatnya, ibu ini nyari gas dari pagi nggak dapet. Dia antri di agen berjam-jam. Berdasarkan informasi, sebelum meninggal, korban terlihat sedang duduk di rumah setelah capek memburu gas melon tersebut. Sempat dibawa ke rumah sakit buat matiin, ternyata memang sudah meninggal. Allahu Akbar. Nyampe nggak men di kepala lu men? Gara-gara kebijakan yang tidak dipikirkan dengan matang, ada nyawa yang hilang. Marah banget gak lu? Berusia 62 tahun, berhasil membawa 2 tabung gas setelah melalui perjuangan berjalan 1 km. Allahu Akbar. Ini kalimatnya kayak jaraknya nambah 1 kilo 2 kilo. Aspek-aspek kayak gini nggak kepikiran apa? Astagfirullahaladzim. Perkaranya sampai ada di titik di mana DPR bahkan minta untuk aturan itu dicabut. Karena emang nggak make sense dari awal. Hari ini betul-betul sedang heboh persoalan masalah kelangkaan gas 3 kilo. Saya memohon dalam rapat pertemuan pada sore hari ini cabut segera. Dipikirin gitu loh matang-matang maksudnya. Jarang-jarang loh ini kita setuju sama DPR. Maksudnya DPR tuh minta untuk ini dikaji ulang. Yang mana tentu gue setuju banget. Dan sekarang pertanyaannya ini, orang kan jadi mempertanyakan ini. Maksudnya jadi ada bahasan di internet. Jangan kaget ya kalau nyari yang hijau suatu saat nggak ketemu, soalnya udah berganti warna, sudah glowing, harganya pun diperkirakan 40-50 ribu. Jadi memang harga asli dari gas LPG 3 kilo itu ya di sekitaran 40-50 itu. Kayak tadi dibilang, subsidi dari pemerintah itu per kilo 12 ribu, berarti 3 kilo 36 ribu. Kemudian muncul asumsi di masyarakat nih, apakah nantinya LPG 3 kilo subsidinya akan kelangkaan apa segala macam kayak gini supaya orang jadi beli yang non subsidi. Terus gue cek lah, ada penjelasan dari PT Pertamina yang bilang kalau itu adalah informasi tidak benar. Dan produk Bright Gas saat ini hanya tersedia dalam 2 kemasan aja, yaitu 5,5 dan 12 kilo.
Jadi kayaknya ini cuma prototype atau apa gitu, gue nggak gitu paham. Cuman untuk sekarang sih enggak ya. Ini masih uji coba dan ini terjadinya di awal 2018. Jadi mungkin ada yang mau naikin lagi untuk ngebikin jadi makin ricu aja gitu. Jadi ini kabar palsu, belum pasti. Palsu dan belum pasti dua hal yang berbeda sih. Cuman ya di TikTok itu perdebatannya beda. Perdebatannya adalah, jadi kan gas 3 kilo lagi langka kan, lagi susah dicari. Terus ada banyak yang bikin video kayak, nih gue beli gas 5 kilo aja gitu. Terus ada banyak yang komen di postingan itu kayak, itu lo beli gas 5 kilo mampu, kenapa lo nyari yang 3 kilo gitu. Jadi malah yang sekarang beli 5 kilo malah dikata-katain kayak, lo mampu ngapain beli yang 3 kilo gitu. Terus jadi panjang perkara, terus kayak aduh. Gue nggak tahu ini mesti gimana, nggak tahu. Cuman sih 2024 lalu sempat ada yang bikin video ini. Ada yang bikin video kalau lu bisa menukarkan 2 tabung gas 3 kilo menjadi 5,5 kilo gratis. Tukar 4 tabung gas 3 kilo dapat 12 kilo gratis, yang gitu-gitu. Nah, aku mau ikutan promo Pertamina. Aku mau tukar 2 tabung gas aku yang ukuran 3 kilo ini. Tabung gas yang 5,5 kilo gratis, guys. Maka Oh, ini promo ya? Promonya masih ada nggak? Jadi komennya kok dibatasin, kenapa? Pada berantem? Ya, nggak jadi bro, nggak jadi gue bawa itu. Ya harusnya semua apa yang pengen gue omongin udah keluar. Jadi kayak kalau misalkan gue ada yang kurang, kalau misalkan gue ada yang salah atau apa, lu bisa tulisin di kolom komentar di bawah. Dan semoga ada jalur terangnya ya. Maksudnya ini sampai ada nyawa di tengah-tengah ini semua yang harus hilang tuh udah gila sih kata gue mah. Kebayang gak lu nenek-nenek berumur 64 tahun harus berjalan kaki 1 jam untuk beli gas? Tulis opini dan pendapat lu di kolom komentar di bawah. Subscribe, like, bahkan gak tega gue minta like di video ini. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menemani sampai ujung perkara ini. Semoga kita akan baik-baik saja di negara yang sedang apa ini. Nama gue Andri, sekian dan sekarang jam 4.02, jam 4 pagi. Ada orang di luar sana yang harus bekerja. Ada istri-istri, ibu-ibu di luar sana yang harus memasak pagi-pagi untuk anak atau ayahnya. Tiba-tiba gas habis. Bingung dong. Wah, biasanya warung Madura nih 24 jam jualan gas. Sekarang tidak. Kalau mungkin di dekat rumah lu pangkalannya dekat, ya monggo. Tapi kalau jauh, nah lo. Kalau jauh udah mah jauh tutup, nah. Tadi gue sempat ada baca komen deh, seinget gue. Ada yang cerita kalau saking gak bisanya nyari gas, dia masak pakai slow cooker. Atau gue mau bikin empasi. Bye-bye, thank you.